Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah sangat mencintai hambanya yang selalu bersuci. Karena itu, setiap umat muslim diwajibkan untuk bersuci sebelum melakukan ibadah. Keutamaan bersuci ini bisa kita lakukan dalam situasi apapun. Sebab Allah tidak pernah menyulitkan hambanya. Ada banyak sekali cara bersuci, mulai berwudu, tayamum, hingga mandi besar. Bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan hal yang paling penting sebelum melakukan ibadah. Untuk mensucikan hadas besar, tidak cukup hanya dengan berwudu, namun harus disucikan dengan mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub merupakan hal yang harus diperhatikan supaya ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Maka dari itu, ada beberapa hal yang mengharuskan seseorang mandi wajib. Yang pertama adalah berhubungan suami istri. Yang dimaksud dengan hubungan suami istri adalah apabila ujung kemaluan laki-laki, hasyafah, dimasukkan ke kemaluan perempuan, farji, maka itu sudah diwajibkan mandi wajib. Meskipun itu tidak keluar sperma atau memakai kondom, tetap diwajibkan mandi junub. Hal ini merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau. Bila seorang lelaki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, 2 tangan dan 2 kaki, dan tempat khitan laki-laki bertemu tempat khitan wanita, maka sungguh wajib mandi meskipun ia tidak mengeluarkan mani. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, keluarnya air mani. Selain bercampurnya 2 kemaluan, keluarnya air mani juga menjadi penyebab seorang laki-laki harus mandi wajib. Baik keluar yang tidak disengaja seperti mimpi basah atau yang disengaja seperti bersetubuh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu karena air, wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 cairan yang bisa keluar dari kemaluan laki-laki: mani, wadi, dan mazi. Namun wadi dan mazi bisa disucikan cukup dengan berwudu. Berbeda dengan mani yang mengharuskan mandi besar. Cara bersucinya harus dengan mandi junub. Ketika seseorang keluar air mani, maka diwajibkan untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. Yang ketiga, haid. Seorang wanita juga diwajibkan untuk mandi besar jika telah melewati masa haid. Hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 222. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Himbauan untuk mandi wajib itu diperkuat dengan pernyataan Fatimah binti Abi Jaisi ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Beliau Fatimah binti Abi Jaisi berkata, bila keadaan haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Bila ia telah pergi, maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal nifas adalah waktu sebentar, sedang maksimal adalah 60 hari. Umumnya nifas berlangsung selama 40 hari. Sebagaimana haid, wanita yang mengalami nifas juga wajib mandi setelah darahnya berhenti. Hanya dalam nifas tidak perlu menunggu hingga mencapai hitungan 24 jam. Karena asal darah keluar setelah melahirkan sudah dapat dikategorikan darah nifas. Perlu diketahui bahwa wanita yang sedang mengalami haid atau nifas tidak diperbolehkan dan tidak sah melakukan wudhu atau mandi ketika sedang keluar darah. Hal ini karena fungsi utama wudhu atau mandi adalah menghasilkan kesucian, sedang ia sedang menjalani keluar darah yang menjadi penyebab hadas. Ia hanya diperbolehkan melakukan mandi sunnah yang fungsi utamanya menghilangkan aroma tak sedap karena hendak berkumpul dengan orang banyak, seperti mandi sunnah ketika hendak memasuki Mekah dan mandi 2 hari raya. Yang kelima, melahirkan. Melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi, meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging. Sedang bila proses persalinan melalui bedah atau sesar, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tentang wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak. Kemudian yang keenam, meninggal. Orang meninggal wajib dimandikan selain orang yang meninggal dalam kondisi syahid, dan selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak bentuk sebagai manusia, seperti masih berbentuk segumpal daging. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian atau manusia seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 hal yang mewajibkan mandi besar atau mandi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.